Berikutnya, setelah metode-metode dari sampling kita pahami, kita akan lihat mengenai methods of probability sampling. Nah, dalam sampel non-probability didasarkan pada penilaian bahwa didasarkan pada penilaian seseorang dalam memilih sampel. Ini yang disebut in non-probability sample. Jadi dia berdasarkan judgment, penilaian seseorang untuk memilih sampel. Jika dilakukan non-probability sample. Nah, apa yang dimaksud dengan sampling error? Sampling error di sini adalah perbedaan antara statistik sampel dengan parameter populasi yang sesuai. Itu yang disebut dengan sampling error. Kita lihat berikutnya adalah sampling distribution of the sample mean. Apa yang dimaksud ini? Ya, jadi yang dimaksud dengan sampling distribution of the sample mean adalah distribusi probabilitas yang terdiri dari semua rata-rata sampel yang mungkin dari sebuah ukuran sampel yang dipilih dari sebuah populasi. Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Ini ada contohnya, ya. Contohnya misalnya di sini industri Tartus memiliki 7 karyawan di bidang produksi. Nah, kalau hanya disebutkan 7 karyawan berarti keseluruhan ya, consider the population. Jadi dianggap 7 orang ini adalah populasi karyawan di bagian produksi itu. Kemudian ada data pendapatan per jam ya. Pendapatan per jam dari setiap 7 karyawan tadi diberikan di tabel berikut ini. Jadi karyawannya itu ada Joe, Sam, Sue, Bob, Jan, Art, dan Ted ya. Ada 7. Masing-masing memiliki pendapatan per jamnya dengan data di tabel ini. Nah, timbul pertanyaan, jadi apa itu rata-rata populasi? Kalau dari data ini, yang mana yang disebut dengan rata-rata populasi? Kemudian, mana yang disebut dengan distribusi sampel, ya, untuk sampel misalnya ukuran 2. Kalau ukuran 2, distribusi sampelnya bagaimana? Aturannya bagaimana distribusi sampelnya jika kita berharap sampel size-nya berisi 2 orang. Kemudian yang ketiga, mengenai rata-rata ya, arti dari sampling distribusi itu sendiri. Yang terakhir, pengamatan apa yang dapat dilakukan terhadap populasi dan distribusi sampling dari kasus ini. Nah, kita coba jawab yang pertama ya. Pertama itu populasi min. Populasi rata-rata populasinya berapa? Nah, di sini rata-rata populasi bisa diperoleh dengan menggunakan rumus mu. Mu ini adalah lambang dari rata-rata populasi, dibaca mu. Diperoleh dari mana? Sigma dari X. X ini adalah anggota dari populasi ya, dibagi dengan banyaknya jumlah dari populasi. Jadi nilai dari setiap populasi dijumlahkan maka dibagi dengan N. N adalah 7 populasinya. X-nya mana? X1 sampai X7 itu adalah data dari pendapatan per jam tadi. Kita jumlahkan semua ini dari 7 ke 7 pendapatan dari 7 karyawan, kemudian dibagi 7, maka diperolehlah yang disebut sebagai rata-rata populasi sebesar $7,71. Jadi mu-nya adalah $7,71. Berikutnya, kita akan lihat bagaimana menentukan jika tadi kita menentukan jika sampelnya berukuran 2, apa yang perlu kita hitung, berapa banyak, maka jika populasi tersebut, ya sampling distribusi tersebut diperoleh dari sampel rata-rata, maka kita membutuhkan
semua yang terpilih untuk menjadi sampel yang berisi 2 tanpa pengembalian dari populasi. Maka kita bisa menghitung rata-rata dari setiap sampel. Nah, di sini ditemukan ada 21 sampel yang mungkin kita bentuk dengan kondisi 7 tadi, dari 7 karyawan tersebut. Digunakan formula ya, kombinasi dari N populasi terhadap N sampel. N populasi tadi kan kita tahu 7, ya kan? N populasinya kita punya 7, kemudian diambil sampelnya terdiri dari 2. Maka kita rumus kombinasi adalah N faktorial dibagi N sampel faktorial dikali populasi dikurang sampel faktorial ya. Jadi N faktorial, N-nya 7, 7 faktorial, sampel yang diminta adalah 2 tadi. Sampelnya 2, maka 2 faktorial, tinggal kita kurangkan 7 kurang 2 faktorial, berarti 5 faktorial, hasilnya adalah 21. Coba kita pakai ini tulisan ya. Jadi kalau faktorial 7 faktorial untuk yang data ini, berarti 1 dikali 2 dikali 3 dan seterusnya sampai dikali 7. Itu namanya 7 faktorial. Kemudian dibagi semuanya dari 2 faktorial. 1 kali 2, kemudian dikali 5 faktorial. 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya sampai kali 5. Ya, kalau ini kan bisa dicoret berarti. Berarti ini tinggal 6 kali 7. Ya, 6 kali 7 berarti 42 dibagi 2, hasilnya adalah 21. Ya. Saya kira cukup jelas, nanti bisa dihitung sendiri ya. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, kita bisa lanjut ke pertanyaan. Kalau ternyata ada 21 kemungkinan distribusi dari sampel rata-ratanya, maka yang mana saja sampelnya yang mungkin kita bentuk untuk 7 karyawan dengan 2 karyawan masing-masing. Tadi udah diketahui akan dapat 21 grup ya. 21 sampelnya. Jadi kita bisa tentukan 11 sampai 21. Jadi inilah kondisinya yang memungkinkan. Jadi kita daftarkan dulu Joe ya, Joe sebanyak 6, kemudian kita kawinkan, samakan dengan nama-nama yang berikutnya. Berikutnya sum kita gabungkan dengan masing-masing nama tersebut. Jadi diperolehlah 21 kombinasi dari karyawan yang memungkinkan dibentuk dari kondisi tersebut. Ya. Kemudian dilanjutkan dari data ini, pertanyaan berikutnya adalah mu X. Jadi berapa rata-rata dari sampel tadi yang diperoleh? Ini kan sampel means. Berapa rata-rata dari keseluruhan ini? Maka kalau kita ditanya rata-ratanya, kita lihat di sini. Dapatnya 14 dibagi 2 berarti 7, 15 bagi 2. Ini adalah rata-rata yang diperoleh dari jumlah Joe sama Sam tadi 7 tambah 7, 14, dan seterusnya. Dibagi 2 ini rata-ratanya. Maka kalau kita mau menentukan mu X-nya, ya tentukan saja kita ambil semua min, nilai minnya kita jumlahkan dari 7 dolar sampai 8,5 dolar ya, kita jumlahkan sebanyak 21 dibagi 21, sebanyak 21 data dibagi 21. Diperolehlah mu X-nya adalah 7,71. Nah, di sini kita tampilkan mengenai populasi distribusinya. Tadi kita punya data yang
pendapatan per jamnya $7, $8, $9, kita tentukan berapa orang banyaknya, probabilitasnya. Kemudian di sini distribusi sampelnya, kita ambil X-bar-nya. X-bar-nya di sini adalah data ini, rata-rata ini sebanyak 21, kita tampilkan di sini. Kemudian mu X-bar-nya adalah 7,71. Ini distribusi dari sampel min, distribusi dari sampel rata-ratanya. Oke, demikian untuk pemahaman tentang sampling distribusi dari sampel rata-rata. Kita lanjutkan berikutnya mengenai central limit theorem. Teori limit pusat ya. Ini jika semua sampel dari ukuran sampel tertentu dipilih dari setiap populasi. Distribusi sampling rata-rata ya. Distribusi sampling dari rata-rata distribusi normal, maka pendekatan ini akan meningkatkan sampel yang besar. Kondisinya bagaimana? Yang pertama, jika populasi mengikuti normal, ya, mengikuti distribusi normal, maka untuk setiap ukuran sampel, distribusi dari sampel rata-rata cenderung akan berbentuk normal juga. Kemudian yang kedua, jika populasi dia simetrik, ya, berbentuk simetrik tapi tidak normal, maka bentuk normal dari distribusi tersebut berarti akan muncul dari sampel yang paling kecil sampai dengan sampel yang berjumlah 10. Kondisi yang ketiga yaitu jika distribusi yang miring, squid ya, miring atau memiliki ekor yang tebal, maka kemungkinan kita membutuhkan 30 sampel atau lebih untuk mengamati fitur normalitasnya. Kemudian rata-rata distribusi sampling itu sama dengan mu dan variansi sama dengan tau kuadrat dibagi n. Nah, kita lihat di sini misalnya ini ada populasinya beragam nilainya. Nilai populasinya kalau disebar dalam sumbu X, dia berbentuknya seperti ini, distribusi X untuk kondisi yang pertama. Kondisi kedua dari kecil ke besar X-nya. Ketiga hampir sama nilai populasinya. Berikutnya kebalikan ya, hampir kebalikan dari sini, tinggi kemudian melandai. Maka untuk sampling distribusinya, untuk nilai N-nya 2, cenderung tadi di sini. Belum menunjukkan ya, kalau misalnya nilainya lebih kecil sampai dengan 10 itu, dia tidak simetrik ya. Tetapi tidak normal. Jadi bentuknya itu seperti ini masih. Belum menunjukkan normal. Tapi mulai N6, rata-ratanya mulai memperlihatkan kurva yang normal. Jadi yang dimaksud kurva normal itu kalau bentuknya menjadi seperti lonceng ya. Kapan dia terlihat seperti normal? Ketika N-nya 30. Nah, di sini kadang kita ditanya berapa sampel minimum. Nah, sampel minimum itu untuk menunjukkan distribusi normal adalah sebesar 30. Nah, ini bentuknya hampir mengikuti normal baik dalam beberapa kasus dari populasi seperti ini. Oke, di sini bagaimana kita menentukan populasi ya, mengikuti sampling distribusi dari sampel min jika sigmanya diketahui. Nah, jika populasi mengikuti distribusi normal, distribusi sampling dari sampel rata-rata juga akan mengikuti normal distribusi atau mengikuti distribusi normal. Nah, jika bentuknya jika bentuknya dikenal tidak normal, maka sampel berisi setidaknya sebanyak 30 pengamatan. Nah, teori limit pusat menjamin distribusi sampling
dari rata-rata mengikuti distribusi normal. Untuk menentukan probabilitas dari sampel rata-rata agar jatuh dalam daerah tertentu, maka digunakan rumus Z, ya, di mana Z ini terdiri dari X bar, nilai populasi rata-rata, dikurang mu, dibagi dengan tau, dibagi dengan akar N. Ini jika tadi sigmanya diketahui. Sedangkan jika sigmanya tidak diketahui, kondisinya populasinya tidak mengikuti normal distribusi. Jadi tidak mengikuti distribusi normal. Tapi sampel ada setidaknya 30 observasi, berarti sampel rata-ratanya akan mengikuti distribusi normal. Untuk menentukan probabilitas dari sampel dalam kondisi ini dan jatuh pada daerah yang tertentu, maka kita gunakan perumusan P. P sama dengan X bar bin mu per S dibagi akar N. Nah, kalau lihat di sini, ininya S ini menunjukkan sampel, ini menunjukkan populasinya, kemudian perumusan ini untuk kondisi sigma yang diketahui dan sigma yang tidak diketahui. Kita ambil satu contoh terakhir ini. Contoh untuk distribusi sampling dengan rata-rata sampel sigma yang diketahui. Contohnya, di sini contohnya Quality Assurance Department, jadi departemen kualitas ya, Quality Assurance dari PT Coca-Cola ini, Cola, ingin mempertahankan catatan mengenai jumlah banyaknya cola dalam botol yang jumbo. Nah, jumlah aktual dari Coca-Cola ya, dari cola yang dalam botol ini sangat penting, ya, sangat penting. Tetapi ternyata ada variasi sedikit dari satu botol ke botol berikutnya. Jadi cola tidak ingin terjadi kekurangan bahan sebetulnya. Kekurangan bahan, sebaliknya diharapkan air cola itu memenuhi ya, memenuhi setiap botolnya dengan tepat. Nah, catatan di ini menunjukkan bahwa jumlah cola isinya itu mengikuti normal probabilitas distribusi probabilitas normal. Rata-rata jumlah per botolnya itu sebanyak 31,2 ons. Dan populasinya memiliki standar deviasi sebesar 0,4 ons. Pada suatu pagi jam 8 ya, bagian quality teknisi yang mengamati kualitasnya mengambil secara acak 6 botol cola dari kondisi ini dari cola yang berjalan ya, the filling line itu, jadi ketika diisi diambil 16 botol. Nah, ternyata rata-rata cola yang diisi ke setiap botol itu sebanyak 31,38 ons. Padahal diharapkan tadi isinya hanya 31,2 ons. Itu yang bagus harusnya. Ini ternyata 16 botol itu isinya 31,8. Nah, pertanyaannya apakah kondisi ditemukannya secara acak 16 botol dengan kondisi 31,38 itu merupakan hasil yang bagus, ya? Apakah proses terlalu banyak memasukkan soda ke dalam botol tersebut, atau dengan kata lain, apakah nilai kelebihan 0,18 ya ons itu dianggap kesalahan yang tidak biasa? Jadi harusnya tepat isinya. Maka kita bisa menentukan kondisi ini apakah bisa ditolerir atau tidak. Kita lakukan ada 2 langkah ya, 2 langkah. Langkah yang pertama,
kita tentukan nilai Z tadi dengan sampel rata-ratanya 3138. Kita peroleh dari 16 botol yang ditemukan 3138. Kita masukkan ke perumusan ya. Rata-rata sampelnya diperoleh 31,38 dikurang rata-rata populasi. Jadi seharusnya di catatan itu semuanya produksinya 31,2. Maka ini disebut sebagai nilai rata-rata populasi. Mu adalah nilai rata-rata populasi. Dibagi dengan tadi 0,4 ons. Standar deviasi dari populasi itu 0,4 dibagi dengan N. N tadi 16 adalah banyaknya botol. Diperoleh 1,8. Ini adalah nilai Z. Ya, nilai Z-nya 1,8. Kemudian langkah kedua kita menentukan nilai probabilitas dari hasil nilai Z 1,8 apakah ya apakah sama atau lebih dari 1,8. Jadi kita perlu gambarkan. Ini kita gambarkan posisi dari kurva normalnya dengan titik tengahnya adalah 31,2 yaitu rata-rata populasi yang diharapkan. Sementara rata-rata sampelnya kita tahu diperoleh 31,38 dengan nilai Z-nya tadi 1,8 nilai Z-nya. Nah, dalam kondisi di sini apa yang bisa kita simpulkan dari distribusi sampling rata-rata dari sejumlah kola yang diambil 16 botol tersebut? Apa yang bisa kita simpulkan ya? Ini tidak mungkin ya, jadi lebih dari 4% kesempatan kita memilih sampel dari 16 pengamatan dari populasi normal ternyata rata-ratanya 31,2 ons dan standar deviasinya 0,4 ons. Ternyata kita mendapatkan sampel yang lebih besar dari 31,38. Sehingga kesimpulannya adalah proses dari menambahkan Coca-Cola ke dalam botol tersebut bisa dianggap dalam semua populasi itu terlalu banyak ya. Jadi produksi hari itu tidak sesuai dengan standar karena dari 16 saja sudah bisa dinyatakan secara sampel populasi keseluruhannya memiliki proses yang terlalu banyak memasukkan dalam botol tersebut. Demikian saya kira untuk materi kita pada hari ini yang berkaitan dengan sampling method dan teori central limit. Saya persilahkan dari Bapak Ibu semua, kalau mau ada pertanyaan, saya persilahkan. Terima kasih.